Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat Ramli dari RPL 8A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi yang saya akan bangun pada perusahaan tempat saya magang. Yang pertama yaitu ada isu-isu strategis yang terdapat per perusahaan. Sebelumnya perencanaan sistem ini dimulai dari melakukan pengumpulkan data tentang bagaimana pengalaman pelaku UMKM dalam melakukan pemasaran produk mereka terhadap para konsumen. Dan dari pengumpulan data yang telah dilakukan, ditemukan adanya beberapa masalah yang menyebabkan para pelaku UMKM kurangnya pemahaman terhadap pemasaran produk melalui digital. Hal ini menyebabkan pemasaran produk yang dilakukan kurang kreatif atau kurang ide-ide yang menarik untuk dilihat oleh para konsumen. Jadi sehingga isu yang didapat yaitu masih kurang pemahaman atau ide kreatif untuk pemasaran produk secara digital. Dan yang kedua, pentingnya proyek ini dikerjakan, yaitu selain menjadi media informasi mengenai produk-produk yang dipasarkan oleh Sudut ID, Sudut PD ini juga nantinya akan memberikan informasi mengenai ide atau konten atau artikel informasi mengenai pemasaran produk secara digital untuk para pelaku UMKM, khususnya pada masyarakat Kota Bengkalis dan Pekanbaru. Dengan demikian, semakin berkembangnya teknologi informasi terutama dengan adanya internet, maka diharapkan pada pelaku UMKM nantinya dapat membuat ide-ide atau konten yang menarik untuk dipasarkan secara digital. Jadi proyek ini bisa dikatakan penting karena masyarakat nantinya bisa memperoleh informasi mengenai ide atau konten-konten yang menarik untuk dipasarkan untuk dalam pemasaran produk mereka nantinya. Dan yang ketiga yaitu proyek ini berjudul pengembangan back-end Sudut Media untuk media mengenai digital marketing. Ada alasan yang mendasar dari pengerjaan proyek ini, yaitu pengembangan proyek aplikasi ini dibangun karena rata-rata masyarakat Bengkalis dan Pekanbaru dalam mempromosikan produk yang mereka miliki masih kurang menarik atau kurang kreatif untuk dilihat. Maka dari itu, dibangunlah proyek ini agar memudahkan masyarakat pelaku UMKM memperoleh ide atau informasi atau konten yang menarik dalam proses digital marketing. Dan yang keempat yaitu ada proses bisnis, tujuan, waktu, skop, dan biaya dari proyek yang dikembangkan. Untuk tujuan pengembangan software ini adalah selain menjadi media informasi mengenai produk-produk yang dipasarkan Sudut Sudutpedia ini juga nantinya memberikan informasi yang mengenai ide-ide atau konten yang menarik dalam pemasaran produk secara digital untuk para pelaku UMKM nantinya. Dan dalam segi waktu, perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sudutpedia ini dikerjakan selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Dan untuk skop atau ruang lingkup ini terdiri dari dua, yaitu ada sistem mampu menampilkan katalog barang sesuai kategori tertentu. Dan yang kedua, sistem mampu menyediakan informasi ide atau konten dalam pemasaran produk secara digital. Kalau untuk biaya, dari segi hosting nantinya kisaran per tahun ada 600.000. Dan untuk pembangunan aplikasi dari desain sampai diuji, biasanya untuk industri di atas 5 jutaan atau 10 jutaan untuk pembangunan aplikasi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu 5, kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional ini terdiri dari atas beberapa fungsi utama yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama yaitu ada fungsi untuk login admin, dan yang fungsi input data untuk informasi mengenai digital marketing. Dan yang keenam yaitu kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada availability, yaitu 24 jam bekerja 24 jam non-stop kecuali ada maintenance atau perbaikan sistem. Selanjutnya ada portability. Portability ini aplikasi ini berjalan pada platform atau sistem operasi apa saja yang mendukung aplikasi berbasis web. Dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Dan yang ketujuh yaitu bagaimana sistem proyek yang dikembangkan dan data yang dibutuhkan.
Proyek ini dibangun menggunakan metode prototyping. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan perancangan sistem dari aplikasi Studipedia mulai dari pembuatan use case, activity diagram, ERD dan sebagainya. Dan yang pertama ada evaluasi prototyping. Evaluasi prototyping ini dilakukan yaitu diskusi terhadap perusahaan, apakah aplikasi yang dibangun bisa dilanjutkan atau tidak. Dan yang kedua itu ada pengkodean sistem. Pengkodean sistem ini dilakukan setelah tahap prototyping selesai, maka dilanjutkan dengan menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Dan yang kelima itu ada pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan setelah adanya pengkodean, apakah aplikasi yang dibuat layak atau tidaknya. Dan yang keenam atau evaluasi sistem. Evaluasi ini dilakukan dengan menyerahkan kepada pihak perusahaan untuk diperiksa. Untuk data yang membutuhkan, yaitu untuk pengumpulan data ini dapat digunakan beberapa teknik, yaitu ada satu, observasi dilakukan dengan pengamatan, dan yang kedua itu wawancara, melakukan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab terhadap CEO CBI. Dan yang ke-8 yaitu ada pembangunan proyek yang sudah dikerjakan melalui perencanaan, analisis, dan perancangan. Perencanaan ini terdapat beberapa kebutuhan, yaitu ada gambaran umum proyek, dan yang kedua adalah pengumpulan data. Dan yang kedua analisis. Analisis ini sistem yang berjalan. Dan yang kedua yaitu sistem yang akan diusulkan untuk buatan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu perancangan. Perancangan ini terdiri dari use case, diagram, activity diagram, dan deploy diagram, dan ERD. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang dapat diambil, masyarakat nantinya dapat memperoleh ide atau konten yang lebih menarik lagi ketika memasarkan produk-produk mereka yang akan mereka promokan secara digital. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.